لا نبي بعد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي رب زدني علما واسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعل لي محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا الآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وبالسند المتصل إلى الإمام أبو ياسين محمد بن علوي المالكي الحسني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قول الواسطة الشركية إلى أنقل روى الطبراني في الكبير والبيهقي في السنن عن مانع الديلمي رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا عباد الله ركع وصبية رضع وبهائم رتع وصب عليكم العذاب صبا ثم رد. Ikhwani wa akhwati fillah jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah di pagi yang berkah kita bisa berkumpul untuk salat berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilm, lalu nanti insyaallah salat isyraq. Berada di tahun baru Islam pada Muharram 1446 Hijriah, maka kita minta kepada Allah dengan doa Allahumma ya muhsinal ahwal ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil ahwal. Wahai zat yang bisa merubah keadaan, tolong rubah keadaan kami pada keadaan yang lebih baik lagi. Karena seseorang ini kalau stagnan itu rugi. 1445 Hijriah ibadahnya gitu-gitu aja. Tahun ini masih gitu-gitu juga. Rugi, stagnan namanya. Kalau kemudian menurun namanya halak, ya, hancur sudah, binasa. Tapi kalau kita bisa semakin baik, berkembang, maka berarti kita beruntung. Maka kita usahakan jangan sampai stagnan. Kayak orang usaha itu kan gitu. Tahun lalu begitu, sekarang ya begitu. Berarti belum beruntung. Tapi kalau semakin itu namanya orang sukses. Ibadah juga begitu. Kalau semakin lama semakin bagus berarti sukses kita untuk akhirat nanti. Nah, apalagi di tahun baru Islam ini, jangan sampai kemudian kita sudah setiap hari baca at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah, tahiyatnya belum berubah, al-mubarakatnya belum berubah, ada lagi as-shalawatnya juga belum berubah, ya, at-thayyibatnya belum berubah. Apa at-tahiyat? At-tahiyat itu semua kata-kata yang mengandung penghormatan, nilai kebaikan di dalamnya. Misalnya kita mengucapkan sallallahu ala Muhammad, subhanallah, astaghfirullah, la ilaha illallah, itu kalimat-kalimat yang ada unsur penghormatan, pengagungan kepada Allah. Ada lagi tahiyat itu penghormatan pada manusia, ya, dengan kalimat yang baik, menghormati orang lain.
dengan ucapan selamat, dengan ucapan apa? Doa. Kemudian di forum-forum itu loh, orang kalau sudah disebut mudah-mudahan Bapak RW, Bapak RT, Bapak Lurah ya, diberi kemudahan oleh Allah, kelancaran oleh Allah. Itu namanya apa? Penghormatan, tahiyat. Maka kalimat tahiyat ini mengawali tahun baru usahakan dikembangkan. Hasbunallahnya diperbanyak, misalnya subhanallahnya diperbanyak, dibikin sering. Begitu juga al-mubarakat. Al-mubarakat itu hal-hal yang akan dipenuhi dengan keberkahan-keberkahan. Sebab apa? Sebab pandainya seseorang memanfaatkan momentum. Contohnya duduk-duduk di majelis bersilaturahim itu mubarakah. Karena kalau ada orang berziarah ke kawannya, manzara akhan lahulillah, siapa yang berkunjung kepada kawannya, berziarah pada kawannya karena Allah, nada munadin, maka kemudian akan ada orang yang memanggil, ada malaikat yang menyeru. Apa seruannya malaikat? Antibta, katanya malaikat sebutnya tibtum, masya Allah, alangkah indahnya, alangkah beruntungnya kalian. Wa thabba mamsyak, mudah-mudahan perjalananmu dipenuhi dengan kebaikan. Masya Allah. Kemudian wa talabta minallahi manzilah, minal jannati manzilah. Mudah-mudahan kamu ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukan yang tinggi di sisi Allah berupa surga. Alhamdulillah. Orang ziarah barokah, silaturahim. Mengawali tahun baru cari keberkahan-keberkahan dengan silaturahim. Ada lagi keberkahan ini bisa didapat dengan berkumpul-kumpul ngaji, berkumpul-kumpul zikir. Kenapa kok bisa begitu? Karena Allah punya malaikat yang kemudian disibukkan dengan urusan mencari majelis ilmu, mencari majelis zikir. Namanya malaikat sayyarah, mutar-mutar. Keliling tugasnya malaikat ini. Kalau nanti mendapati majelis zikir, hafathumul malaikah. Majelis itu oleh malaikat dikepung. Kemudian kalau malaikat sudah berkumpul semuanya di situ, wasiat alaihimur rahmah, maka rahmat Allah akan turun. Kalau rahmat Allah sudah turun, wa nazalat alaihimus sakinah, maka kemudian Allah datangkan kepada mereka ketentraman, ketenangan. Makanya majelis-majelis zikir itu majelis yang tidak ada keributan. Berbeda dengan majelis forum-forum yang lainnya. Konser itu rawan keributan. Betul enggak? Tapi kalau ada orang menghadiri majelis hampir enggak ada keributan. Kenapa? Karena perkumpulan sebanyak apapun, tapi kalau majelis zikir itu biasanya dikepung oleh malaikat dan didatangkan ketentraman, barokah majelis itu. Makanya sudah zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya enggak ada yang namanya keributan. Tapi coba orang dangdutan apa itu ya sering kali terjadi apa? Keributan. Karena bukan majelis yang dikepung oleh malaikat, didatangkan apa? Rahmat dari Allah, bukan itu. Makanya al-mubarakat ini usahakan di tahun baru ini kita mencari keberkahan-keberkahan. As-sholawat, segala bentuk amal ibadah mahdhah. Seperti sholat-sholat 5 waktu, sholat sunnah ya. Sholat 5 waktu zuhur sampai subuh. Lalu kemudian sholat sunnahnya, qobliyah, ba'diyah, qiyamul lailnya, duhanya, tasbihnya, taubatnya, hajatnya, istikharahnya, banyak sekali sholawat itu. Itu dikembangkan awal tahun baru ini, usaha begitu ya, mengembangkan sholat. Kemarin belum qobliyah, sekarang sudah qobliyah. Kemarin kalau ada masalah belum pernah istikharah, ya sekarang istikharah. Nah, dulu kalau mau mengadakan sesuatu langsung aja, nggak pakai sholat hajat ya. Sekarang sholat hajat, mau safar sholat hajat. Tahun kemarin nggak pernah sholat tasbih, tahun ini sholat tasbih. Nah, ini
namanya mengembangkan ibadah mahdhah. Apa yang dicontohkan Rasulullah kita lakukan semua. Namanya sholawat. Tapi kalau mubarokat tuh nggak harus ada contohnya, nggak harus ada contohnya, karena bukan ibadah mahdhah keberkahan itu. Allah nyuruh berzikir yang banyak, berzikir yang banyak. Rasulullah menyuruh kemudian apa? Untuk berziarah ke kawannya, ya sudah berziarah ke kawannya, berkunjung, bersilaturahim. Nggak harus persis. Kata-kata penghormatan juga nggak harus selalu ada contohnya. Yang penting ada kalimat yang membuat orang lain itu bahagia, senang, merasa dimuliakan. Itu sudah. Entah pakai emoji di WA ini. Gini ini orang bisa senang, itu bikin orang senang ya. Jabrul khatir atau idkhalus surur dalam bahasa Arab. Ada at-thayyibat. At-thayyibat itu harta-harta yang ada unsur kebaikan di dalamnya, karena hartanya dicari dengan cara yang halal, dibelanjakan dengan cara yang halal, itu baru thayyibat. Makanya kalau tahun lalu mungkin uangnya itu banyak dari jalan yang haram. Tahun ini ya jangan, ya. Usahakan berkembang. Tahun kemarin Pak, saya bisnisnya itu bisnis gak jelas. Ya tahun ini usahakan jelas. Itulah yang dimaksud apa? Namanya tahun baru Islam itu disebut dengan tahun perubahan. Minta berubah menjadi yang lebih baik. Tapi kalau berubah seperti zaman Nabi berat. Ya memang iya. Tapi zaman Nabi itu perubahan Islam betulan, merubah pemahaman orang banyak. Ketika beliau masih di Mekah itu Islam seberapa. Tapi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, kemudian dengan dakwah-dakwahnya, dengan jihad-jihadnya, Masya Allah, Madinah menjadi Yasrib menjadi Madinah. Sampai ujung-ujungnya terjadi Fathu Mekah. Mekah berhasil ditaklukkan. Itu barokahnya hijrah tahun baru Islam. Dimulai dari bulan Muharram. Barokah betulan itu. Agamanya orang yang berbeda itu bisa dirubah oleh Rasulullah semenjak dimulainya hijrah. Kalau kita ini sudah masuk bulan Muharram, bisa merubah diri kita saja, alhamdulillah. Bisa berubah, hartanya berubah, yang tadinya enggak halal mulai halal. Zikirnya yang tadinya sedikit semakin banyak. Yang kemarin kurang penghormatannya sekarang diperbanyak. Yang kemarin kurang hadir di majelis-majelis yang mendatangkan keberkahan, hari ini agak seringnya gitu. Kalau kemarin sholatnya kurang, sekarang diperbanyak. Itu sudah hebat. Apalagi kita bisa aktif, bukan pasif, ya, tapi aktif. Lebih hebat lagi. Orang lain diajak bareng gitu untuk bersama-sama berzikir, bersama-sama mengenal Allah. Ya. Ini makna tahun baru Islam. Lalu kemudian itu yang diabadikan dalam Al-Quran apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah dan hendaknya setiap diri itu merenungi apa yang telah lalu untuk dipersiapkan di masa yang akan datang. Oh iya ya, kemarin saya kalau ngomong nggak teratur. Oh iya ya, kemarin saya kurang melakukan hal-hal yang mendatangkan keberkahan dari Allah. Oh iya ya, kemarin saya sholatnya itu amburadul. Oh iya ya, harta saya kemarin nggak jelas. Gimana nanti ini kalau jumpa dengan Allah hari esok gimana? Nah, itu sekarang harus dimuhasabah. Sudah masuk tahun baru 1446. Usia kita bukannya bertambah, malah berkurang. Ya, orang tua kita berkurang, istri kita berkurang, anak kita semuanya usianya berkurang. Enggak ada orang usianya bertambah, mesti berkurang. Karena Rasulullah bersabda, lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Tidak ada
seorang itu akan mati kecuali jatah yang ditentukan rezekinya itu sudah habis. Sementara waktu kita akan di kandungan datanya sudah ada 40 hari, 40 hari, 40 hari, baru kemudian oleh malaikat ditengok jatah rezekinya berapa sih? Berasnya 1 ton, jatahnya air minumnya berapa liter, jatahnya itu udah ditulis semua. Tapi kalau sudah habis jatahnya mesti mati. Dan itu kita kalau masih hidup terus tuh akan makan, akan minum, akan makan, akan minum, akan makan, akan minum. Jatahnya habis, mati. Makanya semakin lama nggak ada orang usianya semakin bertambah, yang ada semakin berkurang. Maka ini harus terus diperbaiki. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kita pahami sebelumnya terkait dengan adanya wasilah, adanya wasitoh. Wasitoh yang disebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Ya, jadi wahai orang yang beriman, kalian bertakwalah kepada Allah dan menuju Allah itu kamu cari wasilah. Jangan dikira menuju Allah itu langsung Allah itu. Ada wasilahnya. Yang paling yang disebutkan Allah di Al-Quran itu yang langsung ya, itu sholat sama sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalian minta tolong kepada Allah itu gunakan wasilah. Bis-sabri dengan sabar, was-sholati dan sholat. Doa lo perlu wasilah. Doa itu perlu wasilah. Bukan main doa. Buktinya Allah sendiri berfirman begini. Apa? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau ada yang nanya Muhammad kepadamu, hamba-hambaku mengenai aku, jawab aja, aku ini zat yang dekat. Kata Allah. Karena aku ini zat yang dekat, aku akan mengijabahi doanya siapa saja yang berdoa kepada saya. Cuma ya jangan main doa aja, kata Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Orang berdoa itu ya caranya harus berusaha menjalankan apa yang aku suruh. Falyastajibu li, kalau saya suruh dia sambut. Wal yu'minu bi, didasari dengan beriman kepada saya, kata Allah. Main minta-minta aja ya. Tapi kalau disuruh nggak mau gitu. Harusnya falyastajibu li wal yu'minu bi. Makanya kenapa kok wali-wali itu kalau doa kok cespleng? Karena sebelum meminta menjalankan perintah-perintah Allah itu betulan serius duluan doanya itu. Imannya tingkat tinggi. Akhirnya kalau bilang Allah baru gitu saja ijabah. Karena mau menjalankan semua yang Allah perintahkan sebelum berdoa. Keimanannya terus dipupuk, disirami. Maka mudah. Tapi kalau kita ini keimanan kita kering, ya, kering. Kemudian ibadah kita kering. Makanya biasanya doanya lambat. Lambat dong, enggak bersembunyi gimana ya. Makanya falyastajibu li wal yu'minu bi, kata Allah. Orang berdoa itu harus falyastajibu li wal yu'minu bi. Itu doa saja ada wasilahnya. Salat ya juga ada wasilahnya ya. Apa yang kamu butuhkan pakai wasilah. Kemudian ada lagi wasilah-wasilah makhluk. Sebelumnya sudah kita pelajari banyak sekali. Ternyata ada wasilah yang tidak kita sadari. Apa? Banyaknya manusia yang melakukan keteledoran bisa menyebabkan datangnya apa? Azab, murka Allah. Tapi barokah ada Nabi Muhammad di tengah-tengahnya. Itu nggak bisa turun azab. Apa kata Allah? Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Allah nggak mungkin menyiksa mereka Muhammad kalau di tengah-tengah kamu kok masih ada mereka. Berarti Nabi Muhammad wasilah apa bukan? Wasilah. Wasilahnya masyarakat yang ada di situ
adalah Nabi Muhammad. Sebab tanpa Nabi Muhammad azab akan turun. Ada lagi berkaitan gara-gara ada yang istighfar. Orang banyak itu wah sudah gak karu-karuan. Allah mau mendatangkan siksa sudah, tapi karena di tengah-tengah mereka wahum istaghfirun. Ada orang yang beristighfar. Gak jadi Allah turunkan apa? Azab. Ternyata ada juga gak turun azab itu barokahnya orang-orang lemah. Laula ibadallahi rukka. Andai saja tidak ada lagi hamba-hamba Allah yang mau rukuk, kata Rasulullah. Wasabiyatun rudda. Andai saja tidak ada lagi bayi-bayi yang masih mau yang disusui. Wabahaim rutta. Andai saja tidak ada lagi binatang-binatang ternak yang digembalakan. La sabba alaikumul azab sabba. Maka sungguh Allah akan menuangkan atas kalian azab dengan sederas-derasnya. Tsumma rudda. Kemudian kalian akan dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Oh itu kok ibu-ibu udah nggak mau nyusui anaknya lagi. Kemudian orang-orang nggak mau rukuk lagi, nggak mau sujud lagi. Kemudian binatang-binatang diperlakukan dengan kasar semuanya. Masih makannya kurang-kurang. Kemudian diperlakukan dengan cara yang tidak benar. Murka Allah turunkan azab. Tapi untungnya masih ada orang yang masih mau rukuk. Masih ada ibu-ibu yang masih mengeluarkan ASINya dengan kasih sayangnya kepada anaknya. Masih ada orang yang mau memperlakukan baik pada binatang-binatangnya. Maka Allah cancel tuh azab itu. Berarti orang-orang sholat kayak kita ini, ya mudah-mudahan ya, orang-orang yang masih mau ruku ini, wasilahnya mereka-mereka itu yang tidak mau sholat. Kalau ya orang berhenti sholat, habis. Bahkan kiamat itu loh ada wasilahnya. Bisa pending gitu. Kenapa? Karena Rasulullah bilang, la taqumus sa'atu ma kana ala wajhil ardi man yaqulu Allah. Kiamat tuh enggak bakalan terjadi selagi di permukaan bumi ada orang yang masih mau melafalkan kalimat Allah. Padahal waktu itu orang sudah enggak jelas semua. Tapi Allah akan datangkan kiamat enggak? Belum. Kenapa? Masih ada orang yang Allah. Maka orang ini adalah menjadi wasilahnya orang banyak. Lantarannya orang banyak yang menjadikan kiamat itu masih belum turun. Ada lagi yang Rasulullah menyebut warawal Bukhari an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum. Kata Rasulullah dalam hadis Bukhari dari Sa'ad bin Abi Waqqas, apa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah kalian ini ditolong oleh Allah, tidaklah kalian ini diberi rizki oleh Allah illa bi du'afaikum, kecuali sebab orang-orang lemah di antara kalian. Orang-orang itu dibantu makanya kadang orang kaya itu meremehkan orang miskin. Padahal dia diberi rizki melimpah-melimpah itu sebenarnya karena cintanya Allah kepada orang-orang miskin itu. Sehingga orang-orang yang kaya-kaya ini dibantu. Sebenarnya Allah mau ngasih ini loh, pejabat-pejabat itu. Iya Allah kasih ini. Sebenarnya Allah punya tujuan. Sebab ada orang-orang yang lemah. Yang lemah nggak penting orang kayak gini. Dihabisi semua sama Allah. Tapi barokahnya masih ada yang lemah, maka datanglah pertolongan. Nah, negara kita ini mungkin bisa aman karena masih banyak orang yang lemah-lemah itu. Tapi kalau semuanya menjadi orang kaya-kaya yang enggak karu-karuan semuanya, hancur lebur sudah. Malah di Al-Qur'an walau wa idza aradna an nuhlika ahla qaryatin amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Andai kalau kami menghendaki untuk menghancurkan satu negeri, maka kami akan informasikan kepada orang-orang yang punya kepentingan. Informasikan tentang kebaikan-kebaikan banyak di media sudah disampaikan, dai-dai sudah sampai. Fafasaku fiha, ternyata orang-orang yang punya kepentingan ini orang fasik semuanya. Enggak mau mendengarkan semuanya. Fahaqqa 'alaihal qawlu, maka nyatalah
ketetapan Allah, fadammarnaha tadmira, maka mereka akan dihancurkan dengan hancurnya. Fasik-fasik semua. Tapi kenapa kok masih belum? Bisa jadi pertolongan itu masih turun sebab di tengah-tengah mereka masih ada orang yang lemah-lemah, yang tidak fasik, yang masih mau beramal. Orangnya lemah-lemah, tapi setiap hari ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu setiap hari. Kami butuh makan ya Allah, kami butuh ini ya Allah. Akhirnya lewat orang-orang fasik-fasik itulah kemudian Allah datangkan rezeki. Tapi sebenarnya karena ada yang lemah, nggak ada yang lemah, habis mereka ya. Wa an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi azza wa jalla khalqan khalaqahum li hawaijin nas yufza ilaihimun nas fi hawaijihim ulaikal aminuna min adzabillahi taala. Dalam riwayat yang lain dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu punya makhluk yang dijadikan sebagai curhatan manusia. Jadi Allah itu menciptakan orang yang dibuat sebagai curhatan. Nah, orang yang dijadikan curhatan ini adalah orang-orang yang aman dari azab Allah. Jenengan bersyukur kalau menjadi manusia kok berposisi dicurhati, bukan berposisi yang bagian curhat. Keren nggak? Tidak tahu kalau masyarakat itu kalau punya kebutuhan kok datang ke saya, ke kita gitu. Ada si A, nanti kalau Pak, tolonglah Pak, ini. Pak, saya punya masalah ini, tolong bantu saya. Pak, saya ini, tolong bantu. Kok jenengan berada di posisi dicurhati orang? Beruntung. Kenapa? Karena memang Allah itu memiliki manusia-manusia yang dijadikan sebagai curhatan orang banyak. Orang-orang yang dijadikan curhatan ini adalah orang-orang yang aman dari azab Allah. Makanya ini wasilah nih, orangnya dicurhati. Makanya ada ulama, itu biasanya ulama jadi curhatan-curhatan orang. Ada orang yang kemudian dermawan, itu jadi curhatannya orang banyak. Kaya, dermawan, orang datang ke situ curhat, punya masalah selesai. Ada orang punya ilmu, ada orang punya problem masalah rumah tangga, ininya datang ke ulama, minta didoain, minta ini, dicurhati orang. Maka orang-orang dermawan ini, orang-orang yang banyak bisa memberikan solusi dari kalangan orang alim ini, itu adalah orang-orang yang aman dari azab Allah. Tapi kalau dicurhatin nggak keluar, ya bakhil, yang bukan tempat curhat itu. Masya Allah. Ini berarti apa? Wasilah. Ada lagi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yuslih bi salahir rajul al-muslim waladahu wa waladihi wa ahla duwairatihi wa duwairati haulih wa la yazaluna fi dzilli azza wa jalla ma dama fihim. Sesungguhnya Allah itu akan memperbaiki sebab kebaikannya, sebab kesolehannya seorang laki-laki muslim. Siapa yang Allah perbaiki? Anaknya berarti cucunya, kemudian cicitnya, dan orang-orang yang di sekitarnya. Wala yazaluna fi hifdzillah azza wa jalla ma dama fihim, dan mereka tidak pernah berhenti berada dalam penjagaan Allah selagi orang soleh ini berada di tengah-tengah mereka. Makanya kenapa kok orang soleh itu kadang anaknya soleh, cucunya soleh. Kenapa kok bisa begitu? Padahal awalnya nakal, awalnya ini. Tapi kenapa? Berkat kesolehan seseorang, Allah akan memperbaiki anaknya orang tersebut, cucunya orang tersebut, cicitnya orang tersebut, bahkan orang-orang di lingkungannya orang tersebut. Berkat orang soleh, ini ada orang yang soleh, lingkungan baik semua. Gak ada yang soleh, masalah semua masyarakatnya. Kenapa kok? Kalau ada pertanyaan, Pak, kenapa sih di tempat itu kok orang-orang pada baik semuanya? Ya, karena di tengah-tengah mereka ada orang soleh. Ada orang di situ, orang soleh. Jadi jangan tanya kalau di masa sahabat menjadi masa yang terbaik, masa keemasan. Dan di tengah-tengahnya ada Nabi Muhammad. Barokahnya Nabi Muhammad. Cucu-cucunya, putranya Nabi Muhammad, putrinya Nabi Muhammad jadi orang baik semua. Kemudian lingkungan-lingkungan sekitarnya jadi baik aja semuanya. Barokahnya siapa? Nabi Muhammad. Maka berarti Nabi Muhammad menjadi wasilah kebaikan-kebaikan yang ada di situ.
Kadang jangankan itu, orang yang sudah wafat saja itu bisa mengangkat ekonomi kok kalau orang soleh itu. Tengok nggak jangan di Ampel-Ampel itu. Nabawi itu, Masjidil Haram itu barokah siapa itu? Kalau bukan barokahnya Nabi Ibrahim, barokahnya Nabi Muhammad. Sampai yang namanya hotel itu nggak perlu punya marketing. Bisa baik aja semua orang dapat keuntungan besar, dapat ini. Barokah siapa itu? Barokah ada Rasulullah, barokah ada Nabi Ibrahim. Kalau di sini siapa yang bawa keberkahan? Oh, hotel-hotel masih butuh marketing, masih butuh ini. Mekah itu sampai jual mahal aja orang datang aja mau beli aja subhanallah. Karena dulu di situ ada orang-orang soleh yang berkat kesolehannya, maka kemudian orang banyak mendapatkan kebaikan. Kadang jenengan kalau ziarah-ziarah itu wali itu di Ampel itu kan gara-gara dulu ada Sunan Ampel itu ya. Yang namanya Ampel itu masjidnya Masya Allah rame, lingkungan sekitar masjidnya orang jualan parfum, jualan ini, jual laku semuanya. Barokah siapa? Sunan Ampelnya hilang habis di situ masyarakatnya. Tapi gara-gara ada Sunan Ampelnya, yang di sana ada Sunan Bonangnya, maka hadis ini betul-betul nyata. Berkat kesolehan seorang, Allah akan memperbaiki orang lain. Berkat kesolehan seseorang, kebaikan seseorang. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yadfa' bil muslimi shalih an mi'ati ahli baitin min jirani al-bala." Sesungguhnya Allah sungguh akan menolak dengan satu saja orang muslim yang soleh, menolak dari 100 anggota keluarga, bahkan tetangganya ditolak dari bala. Berkat satu ada orang soleh. Makanya kadang mohon maaf, kalau muncul bala, muncul bencana, muncul apa dalam satu daerah, tapi ada orang soleh, yang betul-betul soleh, dia bersekukuh, berzikir aja terus. Sholatnya dimempengin, ininya, ya Allah, nangis dia. Doa dia kepada Allah. Itu sebenarnya berkat orang ini. Terhindarlah tempat tersebut dari bala. Jangan dikira, ada masalah di tempat kami. Ya karena ada itu tadi. Kadang dari semut kok. Buktinya Nabi Sulaiman. Ya. Di masanya Nabi Sulaiman sempat terjadi apa? Paceklik. Hujan lama nggak turun. Nabi Sulaiman ngajak masyarakat untuk sholat istisqa, minta kepada Allah. Tahu-tahu di tengah jalan Nabi Sulaiman bilang, ayo kita balik katanya Nabi Sulaiman. Gak jadi kita sholat istisqa. Kenapa? Sudah ada yang mewakili kita nangis-nangis di hadapan Allah. Siapa Nabi Sulaiman? Rombongannya semut. Tangannya diangkat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tahu-tahu manusianya pede. Katanya Allah cinta ke kita. Itu sebenarnya doanya semut tadi itu. Kadang bisa jadi hujan turun itu Allah karena masih melihat kodok itu yang melihat kodok yang butuh air, yang butuh ini. Manusianya belum terlalu butuh. Tapi kodok-kodok itu sudah sangat butuh sama air. Allah turunkan hujan pada kodok, manusianya kena. Berarti apa? Berkat makhluk Allah yang lain, maka kita terhindar dari yang namanya apa? Paceklik. Bisa jadi begitu. Karena Allah berkehendak begitu. Bahkan ada yang keren lagi. Dan Ansauban qol rafa'al hadis qala la yazadu fikum sab'atun bihim tunsurun wa bihim tuntarun wa bihim turzaqun hatta ya'ti amrullah. Tidak pernah berhenti di tengah-tengah kalian ada 7 orang. Yang sebab 7 orang ini kalian akan ditolong oleh Allah, kalian akan diberi hujan oleh Allah, dan kalian akan diberi rezeki oleh Allah sampai datang hari kiamat. Ada 7 orang wali. Bahkan lebih detail lagi. Wa an Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-abdal fi ummati salasun bihim turzaqun wa bihim tumtarun wa bihim tunsurun. Qala Qatadah inni la arju ayyakunal hasan minhum. Wali-wali abdal kata Rasulullah di tengah-tengah umatku itu jumlahnya 30. Sebab 30 wali-wali ini kalian diberi rezeki, kalian diberi hujan,
kalian ditolong oleh Allah. Lalu kemudian Sayyidina Qatadah berkata, ini salah satu seorang tabi'in, kemudian berkata, inni la arju ayyakunal hasan minhum, saya berharap mudah-mudahan Hasan termasuk di antaranya. Dari yang 30 ini. Makanya kadang kenapa sih kok kita masih dapat rezeki? Kenapa kok kita masih dapat hujan? Kenapa kok bisa jadi itu karena masih ada di tengah-tengah mereka yang disebut dengan al-abdal, ya. Yang disebut dengan al-abdal. Ya banyak sebenarnya hadis-hadis yang berkaitan dengan ini, yang jelas disadari atau tidak disadari sebenarnya mereka adalah wasilah kita. Wasilah apa? Kita, perantara kita. Oh, ini sebenarnya wasilahnya. Ini sebenarnya wasilahnya. Maka dulu saya waktu ke Batam awal-awal itu sampai ada istilah apa? Di Penyengat, Pak, kalau datang ke Batam ini sempatkan ziarah ke Penyengat. Ya. Kenapa kok Penyengat? Karena orang yang mendakwahkan Islam, yang menyebarkan Islam, yang mengenalkan masyarakat sini awal-awal itu beliau, katanya. Wallahu a'lam benar apa enggak, tapi gitu kisahnya. Ya. Maka kita harus berterima kasih kepada mereka. Kenapa Batam bisa seperti ini, kita bisa nyaman beragama, kita bisa nyaman ini? Karena dulu ada yang mengenalkan. Kalau dulu enggak dibikin seperti ini, ya Batam mungkin tidak seperti ini. Orang tidak mengerti Allah. Awal-awalnya gimana kita mau nyaman berada di tempat ini? Maka bisa jadi di tempat ini itu wasilahnya beliau-beliau. Indonesia ini loh, orang sekarang nih kadang sok gaya yang keturunan-keturunannya ini yang dia tahu-tahu merasa sudah jaya aja Islam itu deh. Tapi nggak pernah berterima kasih kepada orang yang pertama kali berjasa mengenalkan orang-orang tua kita ya kepada Islam, mengenalkan kepada Allah. Harusnya kan berterima kasih, malah dikritisi oleh orang sekarang. Itu mau kiamat. Tengok dalam hadis Tirmidzi, dalam tanda-tanda kiamat itu, tanda-tanda kehancuran itu apa? La'ana akhiru hadhil ummah akhiraha, orang yang datang belakangan suka menghujat orang yang bagian awal. Sunan dihujat. Mana ada itu Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan, yang ada Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Daud, katanya di YouTube itu. Yang ada itu Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Daud. Loh kamu ini loh, dibilang nggak ada gimana, coba datang ke makbarohnya. Kan ada makbarohnya Sunan Banang, makbarohnya Sunan Ampel, makbarohnya Sunan Gunung Jati, kan ada kuburannya itu. Kok dibilang nggak ada itu gimana? Ya ada. Barokah-barokah mereka dulu yang mendakwahkan ini. Akhirnya masyarakat Nusantara Islam ini bisa kenal Islam. Itu barokahnya mereka. Akhirnya kita pun ikut merasakan nyamannya. Begitu juga pahlawan. Orang yang mengerti hari pahlawan itu tanggal 17 Agustus besok. Guru-guru kami kalau sudah 17 Agustus itu berhenti. Diam memang. Memang jam 10 meskipun mereka nggak ikut upacara, masuk jam 10 diam semuanya. Mendoakan, menghormat. Kenapa? Mereka sadar kok Indonesia sekarang bisa setentram ini, bisa senyaman ini, itu barokah mereka-mereka yang dulu kemudian bersusah payah sampai meneteskan darah dalam perjuangan-perjuangan mereka itu. Maka mereka kalau sudah nyampe di situ berhenti. Maka nggak usah menghujat orang dulu, nggak usah. Karena berkat mereka lah kemudian kita sekarang hidup lebih tenang. Berarti mereka wasilah kita apa bukan? Wasilah ya. Wasilah. Itu termasuk di antaranya. Tapi ya kadang unsur politik ini yang bikin beda. Akhirnya acara-acara ritualnya di dalamnya kadang nggak pas ya, bisa jadi. Tapi sebenarnya memang sepantasnya kita mengingat perjuangan-perjuangan orang terdahulu. Makanya kaum muslimin hal-hal kayak begini sadar. Kalau 17 Ramadan itu ingat nuzulul Quran, ingat perjuangan para sahabat dalam perang Badar, maka didoakan. Biasanya tanggal 17 kemarin tanggal 10 Muharram itu Rasulullah puasa. Ayo tanya, alasan puasa 10 Muharram apa? Kemarin kan 10 Muharram kita kok puasa. Alasannya cuman syukuran. Ayo, tapi ternyata Allah datangkan
pahala berkat syukuran. Kan Nabi Muhammad waktu hijrah itu kan, ketika berada di sumur azab itu, di dekatnya Masjid Kuba itu awal-awalnya hijrah begitu, tahu-tahu nampak orang-orang Yahudi Madinah pada puasa semuanya tanggal 10 Muharram. Kata, kalian kenapa kok pada puasa semua? Oh, ini hari di mana Allah menyelamatkan nabi-nabi kami. Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, menenggelamkan Fir'aun, menyelamatkan Nabi Musa. Apa kata Rasulullah? Kalau begitu, justru kami yang lebih berhak untuk melakukan hal itu. Subhanallah. Kami yang lebih berhak. Kalian puasa atas selamatnya Nabi Musa. Tapi kalian sudah beda dengan ajarannya Musa. Kalau kami masih satu, Hanifam Muslimah, sama-sama Muslim, maka kamilah yang lebih layak. Maka Rasulullah puasa, tanggal 10 itu puasa. Cuma Sayyidina Ibnu Abbas itu bilang, Rasulullah kok nggak enak ya? Apa puasa kok nggak enak? Kok sama ya kita sama mereka? Mereka kalau tanggal 10 puasa, kita puasa. Lama-lama Rasulullah dicurhati itu. Mereka kalau tanggal 10 puasa, kita puasa. Kok persis itu? Kayak gimana rasanya? Akhirnya Rasulullah bilang, la in baqitu ila qabil la asuman natasi. Ya udahlah. Kalau saya panjang umur sampai tahun depan, saya akan mulai puasa di tanggal 9. Coba ini. Kefahaman tentang bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada orang-orang terdahulu yang berjasa, itu dilakukan oleh Rasulullah. Luar biasa. Cuma kadang kita nggak paham, kurang memikirkan hal-hal yang seperti ini. Kadang begitu. Jawab suruk, barangkali ada yang ditanya. Udah suruk apa belum? Belum. Silakan kalau jenengan ada yang ditanya. Misalnya kalau kita melanjutkan ini, berikutnya sudah kajiannya sudah saubuzur ya. Sudah apa? Sudah saubuzur, sudah kepalsuan ya, sudah apa? Baju kepalsuan. Soalnya ada di tengah-tengah kita ini ada yang berpenampilan baju kepalsuan itu banyak. Ya termasuk saya harus hati-hati ya, kami semua harus hati-hati. Gayanya aja yang dibawa Quran, yang dibawa hadis, yang dibawa kitab, yang dibawa ini. Tapi sebenarnya penuh dengan kepalsuan. Kenapa? Dalil-dalil itu tidak diarahkan pada tempatnya. Makanya kadang dengan Quran orang bisa menjauhkan orang dari Allah. Dengan hadis bisa jadi orang menjauhkan dari Rasulullah. Padahal yang dipegang hadis. Tapi sholawatnya kurang. Yang digunakan apa? Yang dipegang Quran. Tapi zikirnya, zikir kepada Allah yang mana kurang. Apa enggak penuh baju kepalsuan itu? Kalamnya Allah harusnya membuat orang itu selalu berzikir kepada Allah. Tapi malah membuat orang jauh dari zikir. Kadang ada orang ini Quran, hadis dibaca terus Rasulullah tentang Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Tapi malah sholawatnya enggak banyak. Padahal dengan membaca hadis kita ingat Rasulullah harusnya. Berarti sering-sering baca sholawat. Makanya ini pengarang kitab ini Sayyidina Al-Walid Abu Said Muhammad Alawi itu baca sholawatnya sehari berapa? 15.000. Sehari 15.000. Kami aja sama kawan-kawan itu 500 itu sudah tiap hari. Habis sholat 100, habis sholat 100, habis sholat 100. Itu sudah, ya alhamdulillah ya, masih mau sholawat. Di sini masih dipimpin sama Pak Imam, alhamdulillah dirutinkan. Entah itu setiap hari apa habis subuh aja itu. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu diingatkan itu. Ya mau ngikut apa enggak ya terserah. Kadang kan enggak ada yang mau bersama-sama, enggak apa-apa wis enggak usah bersama-sama. Tapi Pak Imam udah ngingetin dengan sholawat Jibril. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Harusnya kita bisa baca sholawat juga. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Enggak mau sama sholawat Jibril ya sudah ganti aja sholawat Ibrahimiyah. Tapi bisa banyak apa enggak? Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita. Terserahlah kamu mau baca kayak apa. Yang penting mau baca
salawat sebisa mungkin sebanyak-banyaknya. Terus dengan sering membawa Quran, usahakan yang sering-sering, yang banyak-banyak berzikir, menyebut nama Allah. Banyakin uzkurullah dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir-zikir yang sebanyak-banyak. Dan itu Qur'annya. Ya sudah, zikir mau macam-macam, mau subhanallah mau dibaca 100.000 sehari, silahkan. Dia fanatik sama subhanallah, diulang sampai 100.000. Subhanallah, 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 cukup. Dia berzikir dengan Allah, kepada Allah dengan zikir yang ya, tujuannya gitu. Quran itu uzkurullah dzikran katsira. Itu sudah. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat ya. Sudah surut mungkin. Insyaallah pada pertemuan yang lain kita akan lanjutkan kembali berikutnya tentang saubuz zur sama tentang pemahaman nikmatul bid'ah ini seperti apa. Ya, kita harus fair ya. Jangan boleh bertanya nanti. Harus fair. Jangan hanya dengar-dengar aja. Tapi fair aja. Ini termasuk kategori yang apa, ini termasuk kategori yang apa. Jangan pakai ego. Kalau pakai ego nanti nolak. Tapi kita musyawarah aja, mudzakarah. Ini termasuk jenis apa enggak, ini apa enggak. Nah, ini kita masuk ke dalam akal kita dilengkapi dengan syariat. Insyaallah nanti bisa paham ya. Bisa paham. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mah mic-nya ada jadwal. Lama. Alhamdulillah.